Halo netizen, sekarang kita ada Toyota Agya facelift tahun 2020 yang tipe TRD Sportivo. Nah, jadi di facelift 2020 ini perubahannya cukup banyak ya kalau dilihat nih ya dari depan. Sesuai namanya, karena ini yang facelift, bumpernya itu berubah total. Walaupun khasnya si Toyotanya itu, yaitu si apa namanya, Kinlook grillnya itu masih tetap ada. Jadi di bagian bawah itu RDM-nya gede, jadi kayak eh, apa ya, kayak Toyota Toyota kebanyakan. Jadi grill atasnya tipis tapi RDM-nya besar. Dan kalau dilihat-lihat ini tuh mirip seperti SUV Toyota yang baru keluar di Jepang ya, yaitu si Toyota Raze yang kayak gimana ya, kayak kalau dari samping gini tuh kelihatan mirip gitu sama Toyota Raze. Dan untuk yang tipe TRD Sportivo ini dia ada body kit tambahan gini ya, jadi dia tuh eh, body kitnya lumayan sporty dan dia juga ada aksen merah di kayak di lesung pipitnya gitu lah. Terus di bagian bawah ini juga ada aksen kayak semacam chin spoiler gitu yang kelihatan sporty banget. Tuh kalau dari depan tuh kayak ada bagian bawah yang bikin lebih sporty lagi ya. Dan di bagian sini tuh ada emblem TRDS. Untuk grill di depan sini tuh dia warnanya hitam gloss dan emblem khas Agya yang bentuknya seperti burung Garuda. Terus untuk di lampu dia belum berubah sih, jadi sama seperti kembarannya si Ayla, ini masih sama seperti lampunya yang facelift 2017. Jadi dia sudah ada proyektor headlamp untuk lampu dekat, dimnya lampu halogen reflektor, tapi di sini ada lampu senja LED dan ada lampu sen halogen. Fog lamp juga halogen. Nah, untuk di samping dia velgnya kayak kepunyaannya si Kalia ya. Jadi dia two tone 14 inci dengan ban Bristol EP150 dan ukurannya 175/65R14. Di depan juga sudah ada disc brake. Terus di bagian fender sini, di fender atas itu ada stiker TRDS. Ada emblem dual VVT-i juga. Sama kayak di Ayla, dia juga spionnya baru ya. Ini spionnya si Rush yang juga dipakai sekarang di Avanza serta Veloz terbaru, Xenia juga. Jadi sekarang udah samaan ya si spionnya. Ada lampu sen LED juga di bawah. Terus di pintu ada set body molding, dan karena tipe TRD dia ada body kit tambahan yang ada aksen merahnya di belakang situ. Lanjut ke belakang. Secara keseluruhan desainnya juga sama seperti di depan. Untuk lampu dia layoutnya sama, cuma dia modelnya yang di smoke ya, tuh panel belakangnya. Di sini lampu senja dan lampu rem sudah LED berbentuk huruf L gitu, dan di bawah ada lampu sen dan lampu mundur halogen. Di pintu bagasi ada emblem Agya dan ada emblem TRDS, serta di kiri ada emblem Astra Toyota. Untuk bumper bawah sih kelihatannya kayak nggak berubah ya sebetulnya, karena ada aksen fake vents, ventilasi palsu gitu di bawah, itu kayak masih mirip sama seperti yang facelift 2017, serta ada reflektor di sebelah kanan sama sebelah kiri. Ada sensor parkir 2 titik, serta di bagian bawah untuk yang tipe TRD-S ini dia ada body kit yang ada aksen diffusernya di belakang. Terus untuk di kaca belakang ini ada wiper, tapi belum ada rear defogger seperti biasa. Dan yang keren ya, untuk di tipe TRDS ini, untuk semua warna dia dapat spoiler belakang yang warnanya hitam gloss. Jadi bener-bener kayak hatchback Eropa gitu ya, kelihatan sporty banget. Dan ada emblem TRD-nya gini di emboss di sebelah kanan dan sebelah kiri, jadi sporty banget. Ada Hemon stop lamp-nya juga. Dan untuk bagasi dia nggak ada ini ya, tombol dari belakang. Jadi kalau misalnya kita mau buka harus dari kunci di sini atau tarik tuas di samping jok pengemudi. Nah, untuk di bagasi sini dia masih sama-sama seperti di Agya sebelumnya. Jadi masih cukup lega dan ada parcel shelf-nya juga di belakang, bisa dicopot dari sini. Kalau misalnya kita mau naruh barang yang ringan-ringan kayak kotak tisu atau payung itu bisa. Dan di bagian bawah
Lantai bagasi itu ada ban serep yang velg kaleng tapi dia full size ya. 17565R14. Untuk bagasi belakang joknya juga bisa dilipat. Dia sayangnya emang sih dia belum bisa dilipat split folding. Jadi kalau mau dilipat itu harus tarik tuas yang sebelah kanan, terus tarik tuas yang sebelah kiri, baru dia akan ngelipat secara full ya. Nggak bisa dipisah-pisah ngelipatnya. Oke, yuk kita tutup aja. Nah, sekarang kita akan lihat ke ruang mesin ya. Sebetulnya untuk mesin sama seperti Ayla, nggak berubah ya. Masih mesin 1200 cc 4 silinder dengan teknologi dual VVTi khas Astra, Toyota, dan Daihatsu, yaitu mesin 3NR VE yang bertenaga sekitar 88 PS dan torsi 108 Nm. Dan tenaganya juga disalurkan ke transmisi 5 speed manual atau 4 speed otomatis ke roda depan juga. Jadi secara drivetrain nggak berubah ya. Oke, yuk kita tutup. Nah, sebelum kita masuk, kita akan lihat si kuncinya dulu, karena ini adalah salah satu party piece atau piece de resistance-nya dari Agya baru. Dia sekarang kuncinya sudah menggunakan keyless ya. Tapi memang dia belum ada smart entry, jadi untuk ngunci dan membuka itu kita harus memencet si tombolnya. Tapi emang walaupun dia masih belum ada smart entry-nya, at least di bunyinya udah kayak mobil-mobil Toyota yang mewah kayak Lexus gitu ya, karena bunyi buzzernya tuh bunyinya bip-bip yang kayak Lexus lah pokoknya. Nah, untuk di dalam joknya sebetulnya masih sama, dia masih model semi bucket seat atau orang bilangnya model pocong, dan dia juga motifnya dia sporty ya, dia garis-garis merah gitu. Untuk pengaturan memang cuma ada recline sama sliding aja, dan yuk langsung kita masuk ya. Dan karena kita lagi di dalam dealer, kita kontak on aja nih. Oke, jadi udah start stop engine button sekarang udah canggih. Oke, untuk di dia setirnya bentuknya nggak berubah, jadi masih begini-begini aja, dan dia juga belum dilapis kulit. Pastinya belum ada pengaturan setir juga, jadi ya udah fix begini aja, nggak bisa di tilt apalagi teleskopik. Tapi dia juga sudah ada steering switch control di sebelah kiri buat ngatur volume, ganti track, dan ganti mode. Dia juga sudah ada dual SRS airbag. Terus di belakang setir ini ada tuas untuk lampu senja, lampu utama, switch fog lights, dan ada one touch reporter signal juga. Terus yang sebelah kiri ini untuk wiper depan, wiper belakang, sudah intermittent dua-duanya. Dan untuk di panel speedometer, dia itu ada perubahan font sedikit ya, jadi kayak angka-angkanya tuh sedikit lebih kurus kelihatannya, dan ini tuh mirip banget sama speedometernya Toyota 86. Jadi kalau dilihat mirip ya sekilas gitu ya, walaupun dia memang latarnya masih amber biasa, belum LED putih, dan pastinya juga belum Optitron. Terus di sebelah kanan dia juga sudah ada MID, ada ini juga ya, jam digital, average fuel consumption, range, eco indicator on, odometer, terus ada trip meter AB, dan balik ke average fuel consumption. Di sini juga ada fuel gauge di bagian bawahnya. Kalau untuk Matic dia ada gear indicator di layar kiri atas. Lanjut ke sebelah kanan, ada ventilasi AC bulat gini khas Agya yang ada ring chrome-nya. Terus ada pelipatan spionnya sekarang. Jadi sekarang sudah ada retractable mirror tuh, walaupun belum auto folding, tapi sudah dari dulu emang ada ini ya, electric mirror. Dan di sebelah sini yang paling kelihatan ada start stop engine button. Cuma kalau dilihat ya, dia kayak ada panel tambahan gitu nih di sini nih untuk tombol di start stop button. Nah, jadi kayak ada panel yang nimbul sedikit gitu, dan ada satu tombol kosong jadinya. Ini mirip-mirip start stop button panelnya si Peero 2 Axia. Jadi kalau dilihat dashboardnya Peero 2 Axia tuh kayak panelnya dipotong terus pindahin ke Agya sini. Lucu sih. Di bagian bawah ada tempat penyimpanan, terus ada pembuka kap mesin di sini ya. Untuk pedal ya masih cukup normal, dan ini yang manual. Belum ada footrest di sebelah kiri, dan di pintu dia full hitam kecuali di bagian sini di panel
power window yang dia warnanya silver, ada motif fabric yang sama seperti di jok di bagian pintu sini, ada handle chrome, terus ada pengaturan kaca yang sudah ada window lock dan auto down, tapi belum auto up untuk di sisi pengemudi. Di sini ada door pocket sama cup holder, ada speaker, dan untuk speaker dia cuma 4. Lanjut ke atas, ada sun visor di sebelah sini, tapi belum ada cermin. Begitu juga yang sebelah kiri. Dan di sini ada lampu kabin. Terus di bagian bawahnya ada spion dengan ini ya, dengan ya udah spion doang, nggak ada panel apa namanya switch manual dimmingnya. Dan mungkin kalau ada yang bertanya kenapa ini suara gue agak mendem, karena gue pakai masker ya, buat menghindari COVID-19. Dan di center konsolnya ini dia juga sama seperti Ayla yang dia modelnya kayak semi floating gitu ya, jadi agak ngambang, dan ada list silver di sebelah kanan dan sebelah kirinya. Di panel atasnya ada ventilasi AC. Dan untuk head unit, akhirnya untuk pertama kalinya di Agya ini dia dapat head unit touchscreen, karena yang sebelumnya yang versi facelift 2017 itu dia kan kayak double din tapi belum touchscreen walaupun udah bisa Bluetooth. Dan yang sekarang ini juga pakai head unit dari JVC yang di rebrand sama Toyota, yang head unitnya mirip-mirip seperti Calya, Avanza, Veloz, dan Sienta juga. Jadi di sini tuh ada kayak home screen-nya, ada input USB, disk, radio, input M Toyota, dan ada 3 capacitive button di kiri kanannya. Ada input CD juga, dan ada input ini ya di sini USB sama aux di sebelah sini. Terus di sini juga ada input tambahan lagi untuk iPod, aux, sambungan telepon, AV off, dan bisa connect ke Bluetooth juga. Terus di sini ada settingan untuk display adjust, picture adjust, audio. Nah, karena dia basisnya dari JVC atau Kenwood, dia tuh pengaturan audionya banyak banget. Jadi benar-benar kayak audionya yang branded gitu ya. Kayak head unit branded, head unit mahal kan settingannya banyak, walaupun memang ini 4 speaker doang, tapi harusnya ketolong sama si head unitnya. Dan di bagian bawah ada tombol hazard, dan ada panel AC yang sekarang juga sudah digital, jadi nggak kalah sama Brio. Serta di panel sini tuh ada buat fan speed, ada tombol off. Di sebelah sini aja ada ini ya, sirkulasi udara buat ngambil udara luar, dan ada tombol max cool. Jadi kalau kita lagi di neraka jahanam bisa pencet ini langsung ke posisi yang fan speed paling kencang dan temperatur yang paling dingin. Sama di sini untuk ngatur dingin enggaknya si AC. Di bagian bawah power outlet di sini ada tempat penyimpanan, 2 buah cup holder. Dan untuk transmisi tadi ya ada 2 jenis, ada yang manual 5 speed seperti ini, dan ada juga yang 4 speed automatic. Dan nggak kayak si Ayla, dia ada sensor parkir tapi belum ada kamera mundur. Ada parking brake di tengah, ada 1 cup holder di tengah juga. Terus glove box juga so-so, ukurannya masih sama, dan ada cover airbag untuk penumpang di sebelah kiri. Ya, oke, cukup segitu aja untuk di kabin depan. Yuk sekarang kita pindah ke kabin belakang. Oke, sekarang kita masuk ke kabin belakang ya. Bentar, ini kita geser dulu karpet bonusannya, dan kita masuk. Nah, ini adalah posisi mengemudi gue tinggi 170 cm dan masih ada 4 jari untuk di belakang. Jadi buat gue sih masih oke, tapi memang nggak bisa dibilang lega-lega banget. Di belakang jok depan itu ada seat back pocket kanan kiri, dan seperti yang gue bilang tadi ada 1 cup holder untuk di tengah. Dan untuk di kolong jok itu juga ada space buat naruh telapak kaki kita, jadi kita bisa ya agak selonjoran gitu. Dan untuk di Agya sekarang dia karpetnya bagus ya, ada emboss Agya dan ada merah-merahnya gitu. Terus di sebelah kanan sini untuk di door trim dia polos, dia nggak ada panel fabric seperti di pintu depan, tapi handle sama-sama chrome. Ada switch for windows, ada cup holder, sama ada tempat penyimpanan kecil, ada speaker belakang juga. Ada grab handle di sebelah kanan, sama di
sebelah kiri, di depan juga ada, dan apalagi ya, oh iya, di belakang sebetulnya masih sama seperti di Agya yang versi facelift 2017. Dia udah punya 3 buah headrest, seatbelt, tiganya itu udah model yang 3 point, jadi udah safety-nya lengkap banget. Dan kalau misalnya kita bawa child seat, ada input Isofix di kanan sama di kiri, jadi udah aman untuk bawa kursi bayi. Oke, cukup segitu aja untuk di bagian belakangnya. Yuk sekarang kita keluar aja. Oke deh. Oke, cukup segitu dulu untuk review dari Toyota Agya facelift 2020 kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata dalam menyampaikan review. Terima kasih banyak telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.